Selamat pagi Bu Regina dan Bapak Ibu yang terkasih dalam grup doa ini. Kita lanjut hari ini dari yang kemarin saya berikan. Hari ini lanjutannya Suster Faustina dan Bunda Maria. Suster Faustina sangat mengasihi Bunda Maria. Suster Faustina menghabiskan 6 jam berdoa di hadapan patung Madonna hitam di tempat ziarah di Częstochowa, Polandia. Seorang suster lain harus menjemputnya dari tempat ziarah tersebut untuk sarapan pagi dan kemudian kembali dengan kereta api. Suster Faustina kemudian mengungkapkan bahwa selama jam-jam doa yang panjang itu, Bunda Maria banyak berbicara ke dalam hatinya tentang kehidupan rohani. Suster Faustina senantiasa mendampingi Bunda Maria dalam berdoa, dan terkadang Ratu Surga meninggalkan singgasananya untuk mengunjungi suster tersebut. Suatu malam ketika Suster Faustina sedang mengalami malam rohani yang gelap gulita, Bunda Maria datang mengunjungi Suster Faustina. Ia memberikan penghiburan yang luar biasa melalui kata-kata dan kehadirannya. Ketika Suster Faustina bertanya kepada Peron Maria, apakah ia tahu tentang penderitaan mengerikan yang dialami Faustina, Bunda Maria tidak hanya mengatakan bahwa ia mengetahuinya, tetapi juga meyakinkan Faustina bahwa ia juga menderita bersamanya. Mereka bersatu dalam penderitaan bagi jiwa-jiwa. Hal itu bagaikan musik di telinga Suster Faustina. Suatu ketika saat mempersiapkan Hari Raya Santa Peron Maria di Kandung Tanpa Noda, Suster Faustina berdoa lebih kusuk lagi, bersyukur kepada Tuhan atas karunia Bunda Maria yang luar biasa. Ia ikut serta dalam novena 9 hari yang dipersembahkan oleh umat, tetapi ia juga ingin berbuat lebih banyak lagi. Demi menghormati Bunda Maria, Suster Faustina mendaraskan 1000 salam Maria pada setiap hari novena tersebut. Pada hari raya Bunda Maria di Kandung Tanpa Noda, Suster Faustina bertemu Bunda Maria di dalam misa. Bunda Allah tersenyum kepada Suster Faustina dan mengatakan kepadanya bahwa atas perintah Tuhan, Santa Peron Maria akan menjadi ibu Suster Faustina secara khusus dan eksklusif. Ia menambahkan bahwa ia menginginkan agar Suster Faustina secara khusus menjadi anaknya. Maria kemudian memberitahu Suster Faustina bahwa ia menghendaki Suster Faustina untuk secara khusus mengamalkan 3 keutamaan, yaitu kerendahan hati, kemurnian, dan kasih kepada Allah. Ia berkata, sebagai putriku, engkau harus memancarkan keutamaan-keutamaan ini dalam catatan buku harian nomor 1412 sampai 1415. Bunda Maria kemudian mendekap Suster Faustina ke dalam hatinya dan menghilang. Suster Faustina berkata bahwa hatinya sendiri menjadi sangat tertarik pada keutamaan ini, dan ia mengamalkannya dengan setia. Tampaknya keutamaan kedua dan ketiga yang disebutkan oleh Bunda Maria mengalir dari keutamaan pertama, yaitu kerendahan hati, yang sangat penting bagi pertumbuhan rohani. Seperti Yesus, Maria sangat menghargai keutamaan kerendahan hati. Suatu malam ketika Suster Faustina sedang berdoa, Bunda Maria berkata kepadanya, hidupmu harus seperti hidupku.
tenang dan tersembunyi. Dalam persatuan yang tak henti-hentinya dengan Tuhan, memohon bagi umat manusia dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam catatan harian Santa Faustina nomor 625. Nah, Bunda Maria merujuk pada kehidupan para suster religius. Sebagai anggota awam, kita semua dalam hidup kita mungkin tidak tenang atau tersembunyi, bahkan mungkin jauh dari itu. Pada saat yang sama, kita juga harus mencari ketenangan untuk bersekutu dengan Tuhan, serta berdoa bagi dunia kita untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Kita perlu bertindak. Mari kita renungkan. Ini catatan dari penulisnya. Ia menuliskan, ketika saya mengalami kehamilan yang genting, Bunda Teresa berpesan kepada saya untuk menyerahkan diri saya dan bayi saya yang belum lahir ke dalam tangan Maria, agar Bunda Maria akan menolong saya. Bunda Teresa mengajarkan penulis ini sebuah doa khusus yang sering ia panjatkan, yaitu, Maria, Bunda Yesus, jadilah Bunda bagiku sekarang. Bunda Teresa juga mengajarkan dengan sederhana, ia menawarkan cara yang lugas untuk memohon bantuan Maria dalam menghadapi kebutuhan yang mendesak. Ia suka menambahkan kata sekarang, karena saya yakin kita membutuhkan Maria sekarang. Sepanjang hari ini, mari kita luangkan waktu untuk merenungkan kehidupan Bunda Maria. Berusahalah sebaik mungkin untuk meluangkan waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang Maria dengan membaca kitab suci atau tulisan lain tentang Bunda Maria dari seseorang, dari paus atau dari para santo santa, dan luangkan lebih banyak waktu bersama Maria dalam doa. Terutama hari ini kan hari Bunda Maria Guadalupe Mohonlah padanya agar ia mendekatkanmu kepada putranya. Ketika engkau berdoa rosario harian, berusahalah sebaik mungkin untuk membenamkan dirimu dalam setiap misteri. Berhenti sejenak dan berdoa, memohon rahmat yang melimpah bagimu. Selalu mohonlah rahmat. Dalam catatan hari ini kita mempelajari pemahaman Santa Faustina tentang peran penting Bunda Maria dalam mengajar dalam kehidupannya. Maria adalah pembimbingku yang senantiasa mengajariku bagaimana hidup bagi Tuhan. Jadi kalau yang dikatakan Santa Faustina itu adalah semuanya untuk kita semua, pesan-pesan yang diberikan oleh Bunda Maria. Berusahalah kita untuk belajar dari Maria dan hidup lebih dekat bagi Tuhan. Santa Faustina juga berkata, Maria perawan yang tak bernoda, bawalah aku ke dalam perlindunganmu yang istimewa dan jagalah kemurnian jiwa, hati, dan tubuhku. Engkaulah teladan dan bintang hidupku. Dari catatan harian 874. Dapatkah kita semua dengan tulus mendoakan doa itu kepada Bunda Maria sekarang? Jika belum, mohonlah kepada Tuhan untuk mengubah hati kita masing-masing agar kita dapat segera berdoa dengan cara tersebut. Mengenang 9 hari Santa Faustina yang dipenuhi 1000 salam Maria, bisakah kita berdoa beberapa doa tambahan kepada Bunda Maria setiap hari? Dan kita juga harus melakukan tindakan belas kasih
yang penuh rahmat, cobalah melakukan tindakan penuh belas kasih sebagai kejutan bagi seseorang untuk sepanjang minggu ini. Kirimkan kartu misa atau kartu ucapan atas pesan hangat. Jika kita ingin lakukan secara anonim, tambahkan sesuatu yang kita putuskan untuk dilakukan setelah berdoa kepada Yesus, Maria, dan Santa Faustina. Jadi kita bisa bawa di dalam doa kita sepanjang hari ini. Yesus yang Maha Rahib, terima kasih atas karunia Bundamu, Maria. Bantulah aku untuk lebih dekat dengannya dan belajar darinya. Terima kasih atas kasih-Mu yang besar. Santa Faustina, doakanlah kami. Yesus, aku percaya padamu. Maria, Bunda Yesus, jadilah Bunda bagiku sekarang. Santa Maria, Bunda Maria dari Guadalupe, doakanlah kami. Amin. Terima kasih.